Hai guys, welcome to Teens On. Ini adalah program terbaru dari Instagram IFGF Jakarta. Setiap hari Selasa pukul 8 malam. Tempat berkumpulnya para anak muda yang keren, gaul abis, dan pastinya yang rame dong. Mana tepuk tangannya? Keren sekali. Pertama-tama, gue mau perkenalkan nama gue dulu dong. Perkenalkan, nama gue Christian. I'm one of the leaders for IFGF TYC di IFGF Jakarta. Nah, pada hari ini tidak semua orang di sini semua itu udah ada pasangannya, ya. Dan gue percaya kalau misalnya teman-teman di sini yang mengikuti live kita hari ini, yang mungkin belum mempunyai pasangan, setiap daripada kita itu adalah high quality jomblo. Yes. Nah, tetapi banyak yang berpikir high quality jomblo itu apa sih? Ya, high quality jomblo itu seperti apa? Nah, hari ini gue nggak sendirian. Nah, hari ini gue ada temen gue yang merupakan salah satu high quality jomblo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk sama-sama sambut Akina. Gimana Kin kabarnya? Baik sekali, lumayan lucu ya diperkenalkan sebagai high quality jomblo gitu ya. Ya kita kan mendisklaimer kalau kamu itu high quality Kin. Amin lah ya. Nah, jadi hari ini mungkin ya semuanya udah pada kenal deh siapa Akina. Tetapi kan masih banyak banget nih teman-teman yang lain mungkin belum kenal nih sama Akina. Mungkin Akina boleh memperkenalkan diri dulu nggak kepada boleh teman-teman dong. kita semua? Halo semuanya, aku Akina, biasa dipanggil Kin. Aku kerja di IFGF Jakarta Creative Team. Wow, luar biasa. Makanya looks-nya itu sangat kreatif sekali, berwarna-warni gitu loh ya. Hari ini kita nggak endorse dengan tali sepatunya, mohon maaf ya karena warna-warni. Oke. Boleh tolong dilihat. Nah, jadi seperti yang tadi udah gue katakan, kalau Akina itu adalah salah satu high quality jomblo. Nah, jadi not kita akan self-proclaim ya. Ya, not self-proclaim, tapi kita semuanya kan memandang seperti itu. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Bukan serius santai ya, tapi kita ngobrol santai dengan Akina. Nah, dengan Akina yang adalah seorang high quality jomblo. Pertanyaan pertama, ini kayak lagi interogasi. Nah, udah berapa lama sih Akina menjadi seorang high quality jomblo? Yang itu boleh nggak dijawab? Kalau saya bilang tidak boleh. Aduh, ini lucu banget rasanya ya. Dibilang high quality jomblo, kayak pede banget gitu loh. Ketawa dong kalau lucu. Iya boleh lah. Okay. Jadi, mungkin aku mau bilang high quality single, maybe. Karena kalau jomblo itu kan kayak takdir gitu ya. Kalau kayak gitu kamu udah merusak tema kita dong. Ya udah deh, high quality jomblo. Oh iya, gitu dong. Jadi sudah menjadi HQJ asik. Selama satu setengah tahun lah, 1,5 tahun ish. 1,5 tahun nih. Nah, udah move on belum? Oh, tentu saja belum. Waduh, belum move on guys. Oke. Udah Jadi dong. Hey, udah. Oh ya, oke. Ini terbuka sekali ya, dia belum move on loh guys. Udah. Menurut Akina, apa yang membuat kamu itu tetap menjadi seorang yang high quality? High quality dalam arti di dalam ciri-ciri seorang high quality jomblo itu seperti apa? Terus karakternya seorang high quality jomblo itu apa gitu loh? Bukan Jones ya. Jomblo itu jomblo ngenes jangan. Tapi kita berbicara soal high quality. Well, kayak tadi aku bilang, kalau jomblo sama single tuh menurut aku beda gitu. Karena kalau single tuh kita emang milih that gue belum mau ada di relationship sekarang. Tapi kalau jomblo tuh kesannya kayak takdir ya. Udah lu jomblo ditinggalin orang jadi jomblo gitu. Nah, jadi aku merasa sebenarnya yang membedakan high quality and not high quality gitu kali ya. Itu adalah di saat kita tahu bahwa pacaran itu tuh satu pilihan, bukan kebutuhan. Nah, karena apa? Ini menurut gue nih ya, karena kalau butuh tuh kayak makan. Lu gak makan ya lu mati gitu kan. Nah jadi kalau misalkan dalam hal pacaran, kayak lu tuh udah lapar banget, akibatnya apapun yang ada di depan lu udah gak milih lagi, langsung makan aja.
takis aja semuanya langsung gitu. Udah nggak dipilih-pilih lagi. Nah jadi makanya tuh gue bilang di saat kita ngerasa kita butuh pacaran, mungkin sebenarnya itu kita belum siap pacaran. Nah tapi di saat kita memang memilih untuk berada dalam satu relationship, nah itu mungkin baru dibilang bahwa kita adalah high quality jomblo. Susah ngomongnya ya, HQJ. Oke. Sulit sekali ya kalau misalnya mau mengeja HQJ-nya gitu loh. Ya kan, agak gimana gitu. Wah, artinya masuk ke dalam sebuah relationship itu adalah pilihan, bukan kebutuhan. Ini mantap sekali nih. Yang dicatat teman-teman. Guys semuanya. Ya dicatat, ya di screenshot atau dan sebagainya, taruh di Instagram Story jadi QOTD. QOTD. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya nih, menurut Akina, apa sih yang menentukan kita itu adalah high quality atau enggak? Like mungkin prinsip-prinsip yang kamu pegang sampai saat ini itu gimana? Apa? Oke, kalau ini my personal story lah ya. Pasti beda nih semua teman-teman yang nonton di sini sama curhat guys. Oke. Iya. Sama Kak Kristina juga pasti beda. Tapi kalau misalkan menurut gue yang membedakan kita tuh adalah a high quality jomblo atau enggak, itu adalah di saat kita utuh. Jadi kayak kita tuh konten gitu. Nah kenapa? Karena gue percaya nih di saat kita tuh adalah high quality, kita tuh nggak lacking anything gitu. Kita utuh. Jadi nanti kita pacaran juga, kita tuh nggak nunggu diisi. Kita tuh nggak cari pacar yang ngisi kekurangan kita, tapi kita tuh nanti cari pasangan yang bisa sama-sama mendukung potensi kita. Jadi menurut gue simple sih. Kalau you wanna be a high quality single or high quality jomblo, utuh aja, be content of yourself gitu. Jadi kayak lo tahu bahwa lo sendiri tuh nggak apa-apa, lo nggak butuh punya pacar, lo mau punya pacar boleh, tapi lo nggak butuh punya pacar gitu. Dan balik lagi ke poin 1 tadi, sehingga apa? Lo milihnya tuh wise, lo milihnya tuh lo punya kriteria, lo nggak asal sikat aja apa aja yang ada di depan lo. Tapi lu milihnya tuh lu punya kriteria. Oke, aku butuh laki-laki yang seperti ini, gue butuh cewek yang seperti ini, and then you look-nya ya nggak buru-buru. Jadi lo utuh, you're content with yourself gitu. Wow, mantep banget nih. Tepuk tangannya mana dong? Yes, utuh. Jadi enggak sembarangan sikat gitu loh. Kita carinya yang well done, bukan medium rare. Tapi medium rare juga enak sih. Kok jadi galau ya? Itu daging kan? Itu daging ya benar. Kalau jodoh carinya yang well done. Dia carinya yang well done. Oke, luar biasa. Mantep nih. Besok kita cari di restoran cari yang well done deh kalau gitu. Iya, boleh. Nah, ya, tapi kalau sukanya yang minum mereka juga nggak apa-apa sih. Ya udah lanjut. Kok labil ya? Nah, jadi mau nanya nih. Nanya. Iya nak. Kayaknya nggak usah. Nanya. Nanya. Nah, yeay. Oke, lanjut. Kenapa saya merasa dijolimi? Oke. Nah, bagi Akina nih, di masa jomblo, ya di masa jomblo ya. Iya. Kira-kira persiapan apa aja sih yang harus kita prepare ya untuk bisa jump into a relationship gitu loh. Mapannya itu apa? Mungkin ada yang orang yang bilangnya secara mapan secara financial, mapan secara pengetahuan atau dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang perlu di-prepare menurut Akina? Yang perlu di-prepare lah ya. Mungkin simpelnya tuh ngomong, for me ya, everybody tuh harus punya healthy self-image gitu. Gambar diri yang sehat. Nah kenapa sih? Karena kalau kita aja sendiri gambar dirinya udah sakit, nanti pas jalin hubungan ya pasti hubungannya jadi bukan hubungan yang sehat dong. Kayak as simple as that sih. Nah jadi untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam satu hubungan yang sehat, I do think we need to have a healthy self-image dulu. Nah caranya gimana? Mungkin teman-teman kayak apa sih healthy self-image? Nah for me, healthy self-image itu adalah being the best version of ourselves. Nah, best itu bukan berarti stagnan ya. Kayak lo udah reach satu step and then lo udah gak bisa grow lagi. Menurut gue, being the best version of ourselves itu tuh progressive. Jadi kita setiap hari tuh jadi lebih baik lagi gitu. Nah, dan being the best version of ourselves itu ada dua menurut gue. Ada outside dan juga inside. You see what I said. Oke. Healthy inside, fresh outside. Boleh, oke.
Aduh, saya tadi mau nggak ketawa, cuman empati gitu ya. Saya mengucap syukur sekali ada orang-orang seperti ini yang menghargai jokes om-om saya. Terima kasih. Oke. Lanjut. Sampai lupa tadi saya di mana. Oke. Oh tadi ini best version of ourselves inside and out gitu. Outside dulu kali ya. Outside ya of course dengan menjaga penampilan and then try to make good connections, cari teman dan lain-lain. Nah, tapi inside ini penting banget nih. Inside menurut gue itu mungkin ini terdengar klise banget, tapi being the best version of ourselves inside itu sangat berhubungan sama how well we know God. Oh wow. Jadi gimana cara kan karena kita kan diciptain segambar serupa Tuhan, gitu kan. So the best version itu adalah pasti menjadi serupa sama Dia. Nah, so the more we know God, the more kita tahu the best version of ourselves tuh kayak gimana sih. Sikap buruk kita makin bisa dikurangin setiap hari. Ada kebiasaan-kebiasaan yang gak baik semakin dikurangi dan kita bisa belajar sikap-sikap baru. Apa karakter-karakter yang semakin serupa sama Tuhan gitu. Mungkin yang denger di sini kayak alah apaan sih. But trust me guys, the more you know God, the more lo bakal tahu, wah gue tuh sebenarnya bisa jadi lebih dari ini loh. You can grow gitu. Kayak misalkan tahun lalu lu nggak ngerasa lu bisa ngelakuin hal ini. Tahun ini wah gila gue bisa accomplish hal ini tuh. Wow. Nah jadi kayak you keep growing gitu. Dan nanti waktu lo keep growing, lo becoming better and better. Nanti lo cari cowok, lo nggak cari cowok atau cari cewek in your case. Itu tidak yang kayak, aduh gue tuh butuh cowok yang bisa ini nih. Ya enggak. Lu you know you are your best version. And then dia mengisinya bukan mengisi kekurangan, tapi saling mendukung potensi masing-masing gitu. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Mana nih tepuk tangannya? Jangan pelit-pelit dong. Ada kopi gak sih? Haus lo ini dari tadi. Lagi butuh fresh inside. Iya, udah cukup. Ganti pertanyaan berikutnya. Nah. Malu loh. Aduh kan gue jadi gimana nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Tapi ini lebih personal sih. Lebih personal. Gak apa-apa ya kita sentil-sentil. Iya gak apa-apa kalau kok udah nangis. Curcol jadinya. Nah, pernah gak sih seorang Akina merasa insecure melihat temen-temennya yang di luar sana udah pada berpasangan gitu loh. Nah, jadi jujur li aja. Jujurlah padaku. Maaf. Oldies sekali lagunya ya. Ketahuan saya umur berapa? Insecure sih, well kayak siapa sih yang gak insecure gitu loh. Kayak pastilah, apalagi sekarang aku 24 tahun, scrolling Instagram tuh isinya kalau nggak tunangan, foto begini, atau enggak liburan kemana sama pacarnya, atau enggak nikah, atau enggak malah udah ada yang hamil. Ya off topic dikit ya udahlah ya. Tapi intinya kalau udah nggak nikah, tunangan, itu kayak Instagram page isinya itulah semua. Ada satu lagi. Apa? Hasil tes PCR. Oh iya, aduh, iya. Aduh itu cukup menyedihkan ya. Oke lanjut. Iya jadi insecure tuh pasti banget lah, kayak daily we see, aduh yang ini udah nikah, aduh teman SD gue yang dulu gue ceng-cengin udah nikah, temen SD? Kok gue belum gitu, kayak ya pasti insecure. Daily. Iya. Wow. Artinya seorang Akina juga bisa merasa insecure nih teman-teman. Ya bisa lah, emang saya siapa pak? Saya tidak berani komen. Okay. Nah, jadi kira-kira kalau Akina itu sedang merasa insecure, kalau lo lagi merasa insecure, what do you do biasanya? Kalau biasanya kan para cowok-cowok itu nggak pakai K ya? Okay. Cowok. Oke. Bagus. Biasanya cowok-cowok itu merasa insecure-nya itu pastinya yang pertama itu adalah financial. Iya. Ya. Sedangkan ini gue nggak tahu nih ya, gue kan karena dengar-dengar dari teman-teman juga. Nah, kalau yang cewek-cewek itu biasanya insecure dengan looks. Nah, kira-kira biasanya Akina itu dealing with that insecurity. Ya, I don't know ya, apakah Akina ini insecure dengan looks, insecure dengan apa yang ada di dalam diri kamu, gue nggak tahu nih. Tapi ya let's just be vulnerable aja kan. Iya. Nah, jadi seorang Akina itu menghadapi insecurity-nya kamu itu gimana sih caranya? Oke. Well mungkin cewek-cewek gak cuma insecure soal fisik doang sih ya. Menurut gue at least gue gak gitu. Tapi fisik itu merupakan satu hal yang major lah. Like me growing up, I don't consider myself to be pretty gitu. Gue selalu ngeliat, ampun Ki lu sipit banget sih. Ya ampun Ki lu bulet banget sih gitu. Jadi I always find something wrong with myself gitu. Growing up ya. Gue sipit by the way.
Iya, sama. Nah, jadi maksudnya itu insecurities itu tuh pasti ada lah di dalam semua orang. Di gue juga sangat-sangat ada gitu. Nah, tapi as I grow up, insecurities itu tuh nambah. Kayak financial juga, ngelihat dia udah mulai kerja di situ, terus dia udah beliin orang tuanya rumah dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomong insecurity itu cewek cowok sama aja lah ya. Pasti itu selalu ada hal yang bisa bikin kita insecure gitu. Nah, tadi Kak Christian nanya gimana sih caranya how I deal with my insecurities gitu. Nah, there's one thing that I do that it works for me. Well, it doesn't always work. Ada sih kadang kayak, aduh sedih banget gimana ya. Tapi it works most of the time. Nah, caranya adalah dengan stop comparing yourself. Berhenti membandingkan diri. Nah, gue tuh ngeliatnya gini, kayak everybody tuh punya their own race. Kak Christian, you have your own race and I have my own race. Contohnya gini, misalkan aku membandingkan, gue compare diri gue sama lo. Kak Christian, 25 years old, you already have your own car, you have a stable job, dan the list goes on lah. Udah lulus kuliah gitu. Agak merasa bangga dikit sih. Oke. Boleh berdiri silakan. Oke. Misalkan kayak udah lulus kuliah gitu. Sedangkan me, I'm 24, I don't have a stable job. Aku belum lulus kuliah. I don't have a car. Ya, kayak bandingin kalau dalam 3 kategori itu I'm late. I'm so behind. Nah, di dalam race itu I'm so behind. Nah, tapi kalau gue lihat dari perspektif lain, di mana everybody have their own race. I'm not late. Meskipun gue 24 dan belum lulus kuliah, I'm not late. I'm on time. Gue sesuai sama timing yang Tuhan set buat gue gitu loh. Jadi dan itu berlaku juga buat relationship. Jadi jangan bandingin diri kita sama race-nya orang lain gitu. They have their own race. Mereka mungkin 23 tahun udah happily married, udah punya anak 1, udah punya rumah. That's okay. Itu race-nya mereka. Dan gue I have my own race gitu. Jadi dengan melihat perspektif seperti itu, gue jadi less insecure lah. Gue jadi percaya, okay, I am in my own race. This is my journey. Gue akan lakuin yang terbaik di race-nya gue sendiri. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangannya mana dulu dong nih? Ini dari awal sampai akhir harus kita tepuk tangan nih guys. Harus tepuk tangan terus nih. What I got itu adalah setiap daripada kita punya our own race. Yes, benar. This is not a race, but this is a journey. Yeah, more like a journey. Betul. Di dalam relationshipnya kita ya. Luar biasa banget sih ini. Wah. Nah, jadi ini pertanyaannya masuk ke yang lebih serius dikit. Aduh, lebih serius lagi? Iya, lebih serius lagi. Jadi harus agak. Oke, boleh. Nah, gimana? Kebanyakan orang tuh, Kin. Kalau udah putus, ya pastinya galau dong. Galau. Bahkan ada yang merasa hancur image-nya. Relate? Kehilangan. Gak punya harapan. Iya, udah. Aduh, ada tisu. Oh, okay. Dispenser. Maaf. Nah, lo nangis minta dispenser? Kan biar nampung gitu. Oh, oke. Biar langsung di airin. Pasti orang yang nonton ini bingung sih. Kayak lo nangis tapi butuh dispenser. Like what? Kayaknya gue resign dari host aja deh. Kayaknya gue resign dari host deh. Mungkin ember kak. Oh ya ember. Bener. Ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf ya. Kenapa konten ini jadi mempermalukan diri saya sendiri. Nah, minggu depan hostnya diganti ya. Oke. Nah, gak kehilangan harapan lah gitu Pak. Hancur gitu loh. Nah, bagaimana sih caranya menurut Akina, menurut lo, kita untuk bisa tetap stay stabil, bukan terus-terus terpuruk in our lowest point lah. Ya, maksudnya yang galau, yang kayak besok hidup nggak nih, masih lihat matahari nggak tahu gimana dan sebagainya. Gimana caranya untuk tetap membuat kita tetap on top? Oke. Well, gimana ya? Bilang itu susah karena gue dulu waktu putus cinta sakit banget rasanya gitu loh. Jadi kayak gue nggak bisa bilang lu jangan sakit hati ya, lu cepet sembuh gitu. Kayak it's hard. Kayak heartbreaks itu susah gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman ada yang lagi putus cinta dan ngerasa kayak jatuh banget, that's okay gitu. Maksudnya kayak heartbreak itu memang susah dan sakit gitu loh. Karena kita bener-bener sayang kan, sayangnya kan beneran gitu. Jadi waktu putus ya sedihnya juga beneran gitu. Nah tapi I believe that meskipun itu susah, tapi kita bisa manage. Nah ini yang gue belajar dari
kisah putus cinta gue kali ya dulu. Oh, waduh. Nah, Curhat jadi nih guys, curhat. Oke. kita masih punya 2 jam lagi ya. Apa? 2 hari? 2 jam. 2 hari? Nah jadi dulu tuh waktu putus cinta tuh gue ngerasa kayak bener-bener down banget sih. Karena kan kayak daily ya sama dia gitu, kuliah bareng dan lain-lain sama-sama. Jadi kayak aduh kayaknya ada yang hilang tuh, kerasa banget bagiannya hilang gitu loh. Tapi waktu itu gue bikin komitmen sama diri gue sendiri. Wow. Kayak sesedih-sedihnya gue nggak akan kontak dia lagi. Gitu. Karena gue tahu hubungan kita udah nggak healthy in a way, kayak gue maksain nih kalau gue sama dia terus gitu. Vision hidup kita terlalu beda, values hidup kita terlalu beda. Kalau gue sama dia terus, gue tuh nggak akan bisa live my full potential gitu. Nah meskipun sedih, tapi gue bikin komitmen, oke, gue nggak boleh sama dia lagi gitu. Nah jadi caranya adalah kita bikin komitmen sama diri kita sendiri. Jadi komitmen itu berdiri di atas perasaan sama emosi kita. Itu sih yang gue alamin ya. Jadi sesedih-sedihnya apapun, sehancur-hancurnya gue waktu itu, I make a commitment, no Kin, dia itu bukan bagian lo. Jadi sesedih-sedihnya gue tetap oke, gue gak bakal kontak dia lagi. Karena gue tahu hubungan ini harus berakhir for good. Kita putusnya baik-baik by the way. Ini hubungan ini harus berakhir for good karena gue tahu bahwa I am better without him gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi struggling ya, putus cinta dan lain-lain, balik lagi sih tadi ke konsep pertama, have a healthy self image gitu. Lu tuh gak butuh pasangan lo untuk jadi seorang pribadi yang sehat dan utuh gitu loh. Jadi lo sendiri bisa kok raih potensi. Malah kalau jomblo tuh guys, trust me, jomblo itu lebih banyak waktu ya, lebih hemat uang juga. Gak usah traktir orang, gak usah beliin kado, gak usah traktir makan. Kok jadi emosi ya saya ya. Ya pokoknya intinya jomblo itu tuh lebih banyak waktu buat diri sendiri kan. Jadi ya selagi kalian jomblo ataupun baru jomblo, nikmatin aja waktunya. Work on yourself, perbaiki hal-hal yang kamu perbaiki tentang diri kamu. Kamu bisa semakin menggali potensi kamu dan jadi utuh aja. Lo gak butuh pasangan lo kok untuk lo bisa jadi pribadi yang utuh dan reaching the best version of yourself gitu. Wow. Oke, satu lagi, jadi kalau lagi galau, lagi bucin gitu, be in the right community sih. Itu penting banget. Dulu gue waktu lagi galau banget, gue bener-bener kumpul sama teman-teman yang bikin gue kayak, Kin, inget ya komitmen lo apa ya gitu. Jadi di saat kita bodoh, teman-teman kita tetap pintar gitu. Jadi community is very important when it comes to heartbreaks. Nah dan gue tuh percaya ya kayak meskipun kita putus, kayak tadi gue bilang kita putusnya baik-baik gitu. Gue percaya kalau putus tuh bukan berarti kayak kita harus kayak dia tuh orang jahat, gue orang baik gitu. Seakan-akan Tuhan cuma sayang gue, gak sayang dia gitu. Nah gue percaya Tuhan tuh sayang dua-duanya. Kita putus itu berarti ya dia bukan buat kita dan kita bukan buat dia gitu. Jadi be the best version of ourselves itu kita menjadi versi yang terbaik untuk pasangan kita nanti. Dan dia juga menjadi versi diri dia yang terbaik untuk pasangan dia nanti. Karena nih Kak, setiap hubungan itu pasti ngajarin kita something sih, gue percaya. Jadi kalau misalnya kita lagi putus nih, ada di lowest point kita, coba sih tanya sama diri kita sendiri, what can I learn from this relationship? Karena pasti ada yang bisa kita pelajari. Jadi kalau dari relationship gue yang pertama, I learn about honesty misalkan. Nah jadi dari relationship itu gue belajar lebih tentang kejujuran. And that's okay, meskipun akhirnya harus putus, tapi I learn something. Nah kalau kita udah tahu, kita belajar ini, dan itu bakal jadi kekuatan sih. At least buat gue jadi lebih kuat untuk kayak oke, he's not for me, gak apa-apa, tapi I have a lesson learned gitu. Wah luar biasa, berikan tepuk tangan lagi dong. Lebih keras lagi dong. Wah ini keren banget loh. Sakit ceritanya Kak. Butuh dispenser? Oh, jadi sedih. Boleh. Masih jokes dispenser ini loh. Aduh. Maaf ya, jokes om-om nih. Oke. Bapak. Nah, ada K-nya. Udah serius pertanyaan berikutnya nih. Enggak, gue cuma bilang bapak ada K-nya. Oh iya benar. Ya, okay. Gak usah ditekankan. Lanjut. Oke. Nah, jadi tadi kan Akina kan sempat mention nih. Lo sempat mention about setiap daripada kita itu ada kriterianya. Yes. Iya gak sih? Nah, apakah menurut lo itu kriteria itu penting gak sih? Terus apakah yang penting ya itu sembarangan sabet aja gitu loh? Serem juga ya. Langsung nampak kelihatan, cakep langsung gitu loh. Yang kebelet, yang penting ada seseorang yang mengisi kekosongan itu. Iya. Menurut lo kriteria itu penting, dan mungkin kita sekalian tanya nih, kriteria seorang Kina itu apa sih? Boleh ditanya. Oke. Tanya. Jadi tanya.
Ya. Nah ya, oke gue jawab ya. Jadi kriteria itu penting banget. Kenapa sampai gitu? Penting banget karena ini pengalaman juga. Waktu di relationship pertama gue tuh nggak punya kriteria sama sekali. Jadi kayak sahabat dong. Bukan gitu. Jadi kayak asal baik aja gitu. Jadi dia baik, dia sayang, oke. Yang gitu. penting ngomongnya connect gitu. Iya, jadi nah tapi akhirnya as time goes by gue tahu bahwa ternyata untuk hubungan itu bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Dan satu arah juga, kita tuh perlu tahu pasangan seperti apa sih yang kita butuhkan gitu. Jadi kita kenal diri kita pasti tahu, gue butuh orang yang A, B, C, D gitu. Jadi kriteria tuh super penting karena kan namanya partner ya. Jadi lo seperti apa, lo juga harus tahu lo butuh orang yang kayak gimana gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang belum punya kriteria, bikin yang panjang. Berapa halaman timbal balik? Nggak, bikin lah, istilahnya harus punya lah kriteria kayak at least kriteria yang general kayak misalkan lo mau cowok yang pinter, lo mau cowok yang udah mapan in terms of tujuan hidupnya udah jelas gitu-gitu. So criteria is very important dan kalau ditanya kriteria seperti apa yang gue miliki, sebenarnya nggak susah-susah banget. Nah, dicatat guys, ayo. Jadi kriteria tuh biasanya kita suka salah. Biasanya kita suka mulai dari fisik, baru turun ke intelektual, baru turun ke spiritual. Wow. Nah, tapi kalau gue merasa fisik pasti tertarik ya. Baru bisa suka sama orang kalau tertarik fisik dulu, normal. Nah, tapi kalau udah suka fisiknya jangan berhenti sampai situ. Ada lagi yang perlu dianalisa, yaitu kriteria spiritualnya sama kriteria intelektualnya. Nah, kalau kriteria spiritual gue ngerasa ya kita juga pasti tahu lah ya. Harus cari emang orang yang sama-sama imannya sama, of course, and then dia rooted in God gak? Itu karena capek banget loh kalau misalkan kita tuh rooted in God tapi pasangan kita kayak mengambang gitu, and then kita yang harus kayak support mereka, yuk kita bisa yuk. Nah, jadi hantu dong kalau ngambang. Ya boleh lah ya. Atau mengapung. Kalau mengapung apa? Kalau mengapung apa? Pelampung. Oke. Nah, jadi oke banget kalau misalkan kita bisa ketemu pasangan yang kriteria spiritualnya itu sama kita. Jadi kita bisa saling dukung kalau ada masalah. Dia bisa kasih kita biblical values, kita juga bisa kasih dia biblical values. Jadi saling support. Dan yang kedua adalah kriteria intelektual. Dulu gue pikir ini nggak penting. Karena kayak ya udahlah ya, cinta mengalahkan segalanya gitu. Nah, tapi ternyata nggak juga. Kriteria intelektual tuh penting supaya kalau ngobrol nyambung. Dan lo cerita tentang pekerjaan lo, dia juga bisa nyambung, dan juga sebaliknya. Jadi kita juga perlu tahu dia kedepannya mau jadi apa sih. Dia profesi yang dia geluti apa sih. Dan 10 years from now dia mau jadi apa sih gitu. Jadi kita juga perlu tahu kalau misalkan profesi kita A, apa yang akan mendukung profesi saya itu. Bukan kita mata duitan ya, bukan sama sekali, itu beda. Tapi menurut gue kriteria intelektual tuh adalah kita tahu orang ini punya visi hidupnya apa sih gitu. Plan dia buat hidup dia apa sih, kayak gitu. Jadi jangan dibalik, jangan lihat fisik dulu baru yang lain. Tapi kalau udah tertarik fisik jangan lupa cek juga kriteria spiritual, dewasa spiritual, sama yang kedua kriteria intelektualnya. Wow, luar biasa. Mana tepuk tangannya nih teman-teman? Wow, ternyata ada kriteria fisik, intelektual, spiritual. Iya, fisik jangan paling tinggi. Oh, jangan paling tinggi. Iya, jadi ya. kalau udah suka fisik, ya taruh bawah ya. Iya, taruh bawah. Tolong taruh bawah. Fisik, kalau fisik udah oke, baru cek spiritualnya, terus intelektual. Luar biasa. Ini keren banget sih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Tetapi ini akan sangat penting sekali. Kok jadi panik ya? Jadi mohon untuk kejujurannya. Akina, kok serem sih? Apakah kamu saat ini lagi open relationship? Pulang gue. Banyak yang login nih. Jangan lupa username-nya ya. High quality jomblo, passwordnya apa? Kok gue kayak jadi sedih banget loh, kayak diobral gitu. Gak diobral. Sedih banget kan loh. Kita ingin mencari tahu. Kan mana tahu di depan, di live kita ini ada yang high quality jomblo dan tertarik sama kamu. Instagram handle saya boleh masukin di sini sekarang? Ya. Apabila Anda tertarik silakan kontak nomor WhatsApp di bawah ini. Sedih banget, jangan gitu lah. Oh iya, oke. Maaf. Gitu sedih banget Kak. Kan belum sale 50%, OVO cashback 25%. Oh iya udah. Sale-nya berapa? 10%.
Jadi pertanyaannya apa tadi? Kalau aku open lah atau open lah for a relationship, tapi ya tadi kayak pasti I have my criteria lah, dan semua orang pasti perlu punya kriteria juga gitu. Jadi kalau ditanya open gak open, tapi bukan, jadi gini, punya pacar bukan cuma karena pengen punya pacar. Jadi kayak ya ada yang ada lah gitu. Jadi punya pacar karena I wanna build a future with someone gitu. Jadi pikirnya lebih jauh lah. Kalau misalnya kenal sama orang, bener-bener dikenal dulu, take time buat kenal. Tapi kalau ditanya open atau enggak, ya open lah pasti gitu. Open ya. Tapi dipilih lah bahasanya gitu ya. Dipilih, ya. Bagi Anda yang tertarik hari ini, silakan mengisi Google Form di bawah ini. Nggak ada Google Form-nya guys. Wah, luar biasa banget. Diberikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Akina. Luar biasa. Wow, hari ini gue percaya setiap daripada kita yang mengikuti live pada malam hari ini, kita semuanya diberkati ya. Dan hari ini ya I got the, yang benar-benar gue rangkum itu adalah jadi jomblo jangan yang ngenes. Iya. Tapi jadi jomblo yang berkualitas. Asik. Yes. Wih, agak bangga. Artinya dari setiap. Tunggu dong, mau nanya. Apa? Kalau Kak Christian sendiri gimana? Asik. Ya udah nggak usah dijawab biar pada penasaran. Boleh gak kita jawabnya di episode berikutnya? Boleh. Nah, bagi Anda yang tertarik atau penasaran, tetap stay tune. Jangan ditonton guys. Tonton. Kok kayak gitu? Tonton dong ya. Setiap hari Selasa pukul 8 malam di Teens On. Oke, jadi kita say thank you dulu nih Bu Akina Bu hari ini. Yeay. That's it for today. I'll see you guys next week. God bless you. Bye.